Let's balik lagi ke belakang ya Piring. Kau itu masuk ke dalam kasus ini karena kau itu bermusuhan sama Nikita Mirzani. Ku tegaskan lagi, kau masuk ke dalam kasusnya permasalahan ini karena kau itu bermusuhan dengan Nikita Mirzani. Enam barbuk yang disita dan harusnya diserahkan jadi barang bukti di pengadilan, 4 barbuk elektronik yang disita dari terdakwa Nikita Mirzani dan Mail, itu kok tidak ada diserahkan ke pengadilan ya? Di surat bukti surat SIPM Jaksel itu ada tulis barbuk tidak pernah diserahkan. Terus kalau pengadilan tidak pernah menyita barang bukti tersebut, terus berdasarkan apa dong pengadilan Nikita Mirzani dan Mail ini barbuknya aja nggak pernah ada nyamper di pengadilan? Mereka disangkakan atau didakwakan berdasarkan apa ya? Kan biasanya orang itu di sidang kan ada barbuknya. Ini barbuknya nggak pernah diserahkan loh ke pengadilan. Coba bantu jawab deh. Siapa tahu aku salah ngelihat tuh suratnya. Kalian sudah melihat video ini belum? Oke. Di-mute aja, di-mute. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik, saya mute ya. Ini kan udah penuh. Ya itulah ciri-ciri dia salah satu ya kan. Bikin masalah terus ditinggal, disuruh orang terus ditinggal, sama lah kayak si Sarul. Ya silakan Bang Yamin. Oke, Pak dosen. Saya tahu peristiwa ini sampai terjadinya pelaporan. Si paling tahu pokoknya. Let's balik lagi ke belakang ya Piring. Kau itu masuk ke dalam kasus ini karena kau itu bermusuhan sama Nikita Mirzani. Ku tegaskan lagi, kau masuk ke dalam kasusnya permasalahan ini karena kau itu bermusuhan dengan Nikita Mirzani. Kalau memang dari awal kau mengatakan kau tahu semua kasus sampai terjadinya pemerasan ini, kau nggak tahu apa-apa. Setelah meledaknya lah perseteruan Nikita Mirzani, ular dan abu-abu sama si hidroquinon itu, nggak berapa lama kemudian dilaporkan baru kau masuk. Dan siapa yang mengasih tahu itu semua kau baru masuk? Ya kau. Selalu meninggalkan jejak digitalnya. Nggak usah kau bilang sejak awal pertama terjadi permasalahan ini sampai ke kasus pelaporan. Saya tahu. Kau nggak tahu apa-apa. Kau hanya mendengarkan cerita dari si mungkin korban atau dari teman-temannya. Sama halnya seperti netizen. Tapi kalau dari awal purenya kau nggak tahu. Kau nggak jauh beda sama kami yang taunya itu hanya dari sebuah cerita. Kau tahu cerita dari orangnya, kita tahu cerita dari sosial media gitu, Piring. Terus dengan pedenya kau bilang, aku kalau sebenarnya mau dimintain saksi, saya dengan senang hati. Iyalah, tercapai cita-citamu satu. Mimpimu sejak dari kecil kan kayak gitu. Diundang ke podcast, dijumpai wartawan, diundang naik komal-komal, diwawancarai, berasa artis ya kan. Miring dulu ya nitis. Aduh, nih aku bantu jawab. Kenapa kau tidak dijadikan saksi di dalam kasus ini? Karena jadi saksi itu nggak boleh pelangak-pelongok. Kau bukan pelangak-pelongok lagi. Kau itu ibaratkan orang yang masuk ke hutan Amazon menggunakan jaringan Lola. Nanti kau jadi kayak gini. Jadi ya, yang mulia, sebenarnya aku sudah gimana ya ngomongnya. Nggak boleh kayak gitu. Nanti kau ditepuk kan sama hakim. Yang ada nanti Nikita Mirzani nikah sama komik. Nenek-nenek pung gitu. Makanya kau nggak dijadikan jadi saksi. Terus yang kedua, kalau kau jadi saksi, awal-awalnya nanti kau ngomong muter balik, puter-puter, ujung-ujungnya kau bongkar semua justru kebenaran. Ya faktanya
Kalau kau membuat story aja, tak apa-apa yang kau sampaikan. Seharusnya tidak kau sampaikan, jadi kau sampaikan. Seharusnya tidak diketahui sama netizen, diketahui netizen. Itu, makanya mereka gak mau bikin kau jadi saksi. Yang ada jadi makin blunder piring. Kalau disuruh jadi saksi, ya aku mau aja dengan senang hati. Nggak ada yang mau. Udah apa pikir kerjaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dr. Dedi DJ Sang Wires. Oke, sahabat netizen, update terakhir, KPK lagi mau menindaklanjuti laporan Nikita Mirzani terhadap dugaan tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh Reza Gledys terhadap penegak hukum. Jelas guys, di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 13. Bagaimana di situ diatur tentang tindak pidana bagi penyuap dan penerima suap. Hati-hati buat kalian yang berusaha untuk menyuap. Saya harus mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak terlalu mendewakan sosmed. Jangan terlalu mendewakan sosmed. Gini mau kasih edukasi. Edukasi apaan? Lu aja durhaka sama orang tua. Mau ngasih edukasi kita. Coba netizen ada yang mau denger gak dia mau ngasih edukasi tuh katanya. Beda cerita nih, misal ada orang yang biasa aja gitu kan, tapi track record dia itu memang gak ada masalah sama orang tuanya, ya istilah katanya orang baik lah, cuman mungkin memang belum mumpuni dalam segala hal bidang, tapi dia mungkin mempunyai pengalaman atau apa, tapi dia berbagi ke misalkan ke siapapun itu mungkin wajar-wajar aja lah. Ini mah dianya aja model kayak gitu ngasih edukasi, aneh. Masa kita dikasih edukasi sama orang yang durhaka sama orang tua? Ups, maaf. Ini sungguh seru netizen. Saya sangat mengapresiasi ya kepada Meta telah menelpon saya berkali-kali hari ini. Saya bilang gak usah dibalikin. Tuh kan nelpon lagi. Ya, gimana Meta? Nonid tuh baik yang nonid. Ini si Starling lagi nelpon. Ini gimana ini si Meta nelpon? Starling nelpon ya, Starling. Putin, halo Putin. Iya benar, banyak pabrik buzzer katanya di sini. Kamu bikin di sini? Cucok, saya bisnis cucok itu. PT Nedol, nggak tahu? Ih, si Putin aja sepodonya. PT Nedol berjamaah. Udah gue publik udah. Nah kan si Meta lagi. Ini pusing ya, saya punya telepon sampai banyak banget bikin. Putin, kamu ngobrol aja sama Meta ya nih. Suruh ngobrol aja lah sama si Meta. Ayo pusing ya. Cuma intinya saya berterima kasih loh atas apresiasi daripada Meta. I love you. Gimana? Udah ngobrolnya? Ya udah, pokoknya mah gitulah ya. Gak usah dibalikin akun saya. Kan akun saya tuh hilang tuh karena saya lupa bayar buzzer. Iya. Anu pisan. Sakit tuh berarti aku mah. Jangan lupa itu dibeli sahamnya PT Nedol berjamaah. Iya, oke. Ya oke, bye. Tante Judol itu kan ngaku ditelepon balak-balik oleh Meta Amerika. Jadi dia ditelepon oleh Meta Amerika perihal pemulihan akun Instagram. Jelas-jelas Meta Asia Pasifik itu dipegang oleh regionalnya Singapura. Jadi segala bentuk berhal-hal yang berbau Meta, contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, jika terjadi kendala apa-apa, itu yang mengurus adalah regionalnya di Singapura, bukan Amerika. Ya, kalau kantor pusat di Amerika, tapi kalau misalnya akun kita kena hack, hilang, segala macam, terblokir, nanti dibantu oleh customer service atau perbaikan dari wilayah regional Singapura. Nah, sebenarnya tante kita itu ditelepon oleh Amerika, itu sahabatnya dari Amerika apa dari Meta? Jangan bohong-bohong deh, mau nepu-nepu.